Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua insan pengadaan di seluruh Indonesia, berjumpa kembali dengan Agus Arif Rahman dengan Arif. Pada video kali ini, izinkan saya berbagi, menyajikan suatu format dokumen terbaru dari saya yang dipersembahkan untuk seluruh pelaku pengadaan di seluruh Indonesia atau mungkin buat bagi pelaku pengadaan di luar negeri. Silahkan menggunakan format-format dokumen yang ada di seluruh di konten-konten YouTube saya untuk bisa dimanfaatkan sebaik-baik untuk peningkatan akuntabilitas pertanggungjawaban proses pengadaan barang dan jasa. Bapak Ibu, pada video kali ini izinkan saya berbagi mengenai format dokumen mekanisme penolakan hasil tender atau seleksi oleh pejabat membuat komitmen kepada Pokja pemilihan, ya, kepada Pokja pemilihan. Sekaligus isi video ini akan sama dengan video lainnya yang berjudul format dokumen Pokja pemilihan update Maret 2022 bagian ketiga. Jadi sudah ada 3 bagian mengenai format dokumen Pokja pemilihan, Bapak Ibu, bagian 1, bagian 2, dan ini adalah bagian yang ketiga, di mana nanti Anda akan di dalam deskripsi video, Bapak Ibu, ada link Google Drive yang bisa Anda manfaatkan dan Anda bisa langsung download gratis, ya. Dan mohon untuk tidak meminta akses edit, langsung download saja, Bapak Ibu, jangan meminta akses edit. Format dokumen Pokja pemilihan update Maret 2022 yang sekaligus ditambahkan dengan format dokumen mekanisme penolakan hasil tender atau seleksi oleh PPK kepada Pokja pemilihan. Karena apa? Karena mekanisme penolakan hasil tender atau seleksi masih merupakan bagian dari proses tender atau seleksi, bagian yang tidak terpisahkan, Bapak Ibu, ya, karena belum benar-benar selesai, ya, karena terjadi penolakan hasil tender atau seleksi, Bapak Ibu. Mengapa format dokumen ini perlu ada, Bapak Ibu? Karena ini adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh LKPP yang bisa dikatakan area abu-abu dalam hal akuntabilitas, Bapak Ibu, dalam hal implementasi dokumen, Bapak Ibu. Area abu-abu karena tidak ada model dokumen, standar dokumen, format dokumen, atau apapun lah, bagaimana menuangkan ini ke dalam dokumen. Karena ini adalah bagian salah satu titik kritis suatu permasalahan pengadaan barang dan jasa di Indonesia saat ini, Bapak Ibu. Dan kita lihat fenomena penolakan hasil tender atau seleksi sepertinya makin kesini makin banyak, Bapak Ibu. PPK ini, ya, menolak hasil tender atau hasil seleksi oleh PPK kepada Pokja pemilihan. Terus semakin kesini saya lihat makin banyak dan areanya masih cukup abu-abu. Ketentuannya jelas, ya, ketentuannya tidak abu-abu, ya, tapi dalam hal implementasi dokumentasi dalam rangka akuntabilitas pertanggungjawaban mekanisme ini itu bisa dikatakan abu-abu karena bagaimana menuangkannya, prosedurnya, dan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, itu oleh karena itulah sebagai bagian dari format dokumen Pokja pemilihan, saya menambahkan apa yang sudah ada di video sebelumnya, Bapak Ibu. Saya menambahkan lagi ini ya, rekap, ya, per sampai hari ini, ya, yang awalnya kalau tidak salah awalnya itu hanya sampai nomor 19, Bapak Ibu. Kemudian kita tambahkan nomor 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, terakhirnya 27. Jadi ada 27, Bapak Ibu, keseluruhan format dokumen, ya, ini, Bapak Ibu, ya, keseluruhan format dokumen ada total 27 di sini, Bapak Ibu. Ada total 27 yang bisa Anda manfaatkan dan peruntukannya bisa Anda lihat langsung di bagian form 0 ini, Bapak Ibu, ya, untuk supaya Anda tahu peruntukan format dokumen supaya tidak salah pakai, ya, tidak salah pakai. Sekali lagi, ini adalah dalam rangka bagian dari peningkatan akuntabilitas pertanggungjawaban mekanisme pengadaan barang jasa, khususnya di bagian yang ini, Bapak Ibu, ya, bagian yang penolakan hasil tender. Nah, apa yang update Maret ini, Bapak Ibu, ya,
tadi sudah kita sampaikan bahwa ini merupakan update Maret dibandingkan update sebelumnya, update bulan Februari. Penambahannya adalah nanti kita sampaikan dulu Bapak Ibu, penambahannya adalah terkait form ini. Saya tambahkan, saya sisipkan form 17C. Bapak Ibu, ini form baru yang tidak ada di video sebelumnya Bapak Ibu, surat jawaban sanggah. Surat jawaban sanggah oleh Pokja pemilihan melalui SPSE. Ini ada formatnya yang bisa Anda gunakan Bapak Ibu ya. Ini saya tambahkan. Kemudian kita tambahkan lagi yang form nomor 20 ke bawah. Terakhirnya dulu adalah laporan hasil pemilihan saja Bapak Ibu. Nah, ini kita tambahkan form 20 adalah surat undangan review laporan hasil pemilihan penyedia. Bapak Ibu, ini adalah dokumentasinya PPK ya. Kemudian berita acara review laporan hasil pemilihan penyedia barang jasa, ini juga dokumentasinya PPK. Surat penolakan hasil pemilihan surat penolakan hasil pemilihan, ada double kalimat. Ini adalah dokumentasinya PPK juga. Nah, kemudian surat undangan pembahasan penolakan hasil pemilihan penyedia, ini dokumentasinya Pokja. Berita acara pembahasan penolakan hasil pemilihan penyedia, dokumentasinya Pokja. Surat permintaan keputusan final pemilihan penyedia, dokumentasinya Pokja. Berita acara pembahasan keputusan final hasil pemilihan, dokumentasinya PAKPA. Dan terakhir, kita tutup format keseluruhan format dokumen Pokja pemilihan ini dengan simulasi jadwal pemilihan penyedia. Tapi mungkin Anda bertanya, ini kan ada di format nomor 20, 21, 22. Ini kan dokumentasi PPK Pak. Kenapa ada di format dokumentasi Pokja? Ini sengaja saya sisipkan Bapak Ibu, ya. Sengaja saya sisipkan karena bagaimanapun di dalam dokumen pemilihan itu ada mekanisme penolakan hasil tender atau seleksi Bapak Ibu oleh PPK ya, penolakan, dan itu belum benar-benar selesai tugas Pokja karena masih ditolak hasilnya. Oleh karena itu saya mengambil keputusan untuk menyisipkan dokumentasi PPK ini ke dalam format dokumennya Pokja supaya ini juga dapat digunakan oleh PPK nanti ya. Silahkan PPK juga download. Jadi walaupun video ini judulnya adalah format dokumen Pokja pemilihan ya, Bapak Anda lihat ini Bapak Ibu ya, format dokumen mekanisme penolakan hasil tender seleksi oleh PPK. Ya, makanya video yang Anda sedang dengarkan ini akan ada dua judul yang berbeda, tapi isi videonya sama yang sedang Anda dengarkan ini Bapak Ibu, supaya ini jadi perhatian. Karena kalau saya cuma seperti ini saja, nanti dikiranya ini nggak ada format dokumen untuk PPK. Ini ada Bapak Ibu, format dokumen untuk PPK, yaitu format nomor format nomor 20 ya, nomor 21 dan nomor 22. Ini adalah format untuk PPK terkait dengan mekanisme penolakan hasil tender atau seleksi. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya tentunya adalah peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 Bapak Ibu tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia. Bapak Ibu, dasar hukum di mana di seluruh MDP itu pasti ya, seluruh MDP itu pasti ada mekanisme penolakan ya, penolakan pasti ada Bapak Ibu. Ini saya buka contoh MDP yang untuk pengadaan barang ya, 4.1 penolakan, pasti ada mekanisme penolakan ini Bapak Ibu ya. Dan ini sudah disampaikan di semua ya, sudah disampaikan di semua semua MDP Bapak Ibu, pasti ada mekanisme ini Bapak Ibu ya. Ini dalam hal PPK tidak menyetujui ya klausul 36.8, kalau kita buka MDP kode 4.1, dalam hal PPK tidak menyetujui hasil pemilihan penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pokja pemilihan dengan tembusan kepada Kepala UKWBJ disertai alasan dan bukti. Selanjutnya PPK dan Pokja pemilihan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan penyedia. 36.8. Klausul 36.9, dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PAKPA paling lambat 6 hari kerja setelah PPK dan Pokja pemilihan tidak mencapai kesepakatan. 36.9. 36.10, PAKPA memutuskan hasil pemilihan dengan ketentuan apabila PAKPA sependapat dengan PPK,
PAKPA memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang atau tender ulang. Hanya dua pilihan ini ya. B. Apabila PAKPA sependapat dengan Pokja Pemilihan, PAKPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPBJ pada lambat 5 hari kalender sejak diperintahkan. Keputusan PAKPA adalah final, Bapak Ibu. Ya. Dalam hal PAKPA merangkap sebagai PPK tidak bersedia menerbitkan SPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka PAKPA ini Pemda-Pemda ya menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai dengan alasan dan bukti dengan tembusan UKBJ serta memerintahkan untuk melakukan evaluasi ulang atau tender ulang paling lambat 6 hari kalender setelah laporan hasil pemilihan penyedia diterima. Ya, dalam hal tender seleksi dilakukan pendahuluan anggaran SPBJ dan seterusnya ya. Ini Bapak Ibu, klausul 36.8 sampai 36.11 ini adalah dasar saya membuat format dokumen ini Bapak Ibu. Kita membuat format dokumen ini atas dasar klausul 36 tadi. Kalau misalkan barang tadi, kalau misalkan lihat di konstruksi, klausulnya nomornya berbeda Bapak. Tapi pasti ada itu. Ya, sudah disisipkan di semua MDP, pasti ada itu Bapak Ibu. Dan ingat Bapak Ibu, MDP merupakan lampiran peraturan LKPB sehingga memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat, sehingga itu juga merupakan bagian dari dokumen pemilihan yang harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana yang terlibat dalam proses tender atau seleksi. Termasuk di sini Pokja Pemilihan, pejabat membuat komitmen, PAKPA juga, dan termasuk juga peserta tender atau seleksi itu sendiri. Oke? Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Kita lihat pertama kita lihat dulu sebelum kita ke mekanisme nomor 20 sampai 27, kita lihat dulu surat jawaban sanggah. Ya, surat jawaban sanggah. Ini Bapak Ibu ya, formatnya format nomor 17C. Ini kita sisipkan format 17C. Nah, format 17C. Nah, ini dia. Bapak Ibu, ini adalah format yang bisa Anda gunakan untuk menjawab sanggah. Bapak Ibu, format 17C Anda bisa gunakan. Di sini penjelasannya ini adalah KOP ya. KOP jawaban sanggah, nah, kemudian yang terhormat nama peserta tender seleksi di tempat ya. Oke, kemudian ini sehubungan dengan paket pekerjaan seperti ini ya, kode tender, nama paket, paku anggaran, nilai APS, sumber dana, satker ya, berdasarkan sanggahan saudara melalui aplikasi SPSI pada tanggal bla 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 pukul bla bla bla, kami menyampaikan terima kasih atas pemanfaatan mekanisme sanggahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses tender atau seleksi ini. Selanjutnya berikut disampaikan jawaban atas sanggahan saudara sebagai berikut. Jadi ini kalimat awal, ini adalah kalimat bersaudara dulu Bapak Ibu ya. Kalimat yang menunjukkan bahwa sebenarnya kebijakan mengenai sanggahan itu dihadirkan oleh LKPP sebagai bagian dari check and balance Bapak Ibu. Siapa tahu, ya siapa tahu. Ya daripada ini diadukan, tapi memang faktanya juga sanggahan iya, pengaduan iya sih ya Bapak Ibu. Tapi setidak-tidaknya lah ya, setidak-tidaknya adalah peserta tender atau seleksi diberikan kesempatan untuk menyanggah. Ya, itu merupakan bagian dari fairness ya, proses pengadaan barang jasa yang ditetapkan Bapak Ibu. Ya, jadi ini memang adalah kesempatan terakhir ya bagi peserta tender atau seleksi untuk bisa menyampaikan protes ya, sekaligus sebagai check and balance Bapak Ibu ya. Nah, ini ya, berikutnya disajikan tabel jawaban sanggah. Pada bagian awal itu kita tuangkan di sini tanggapan awal Pokja Pemilihan. Nah, ini ada contoh kalimat. Ini sebenarnya silahkan bebas Bapak Ibu. Anda dan tapi di sini ada 3 standar kalimat yang satu angka di sini. Silahkan Anda gunakan, monggo. Tidak ya monggo. Ya, ini contoh kalimat. Ini kalimat menurut saya ini penting Bapak Ibu. 3 kalimat standar ini. Seluruh mekanisme tender seleksi paket pengadaan ini termasuk tahapan evaluasi penawaran dijalankan berdasarkan seluruh ketentuan yang tertuang pada dokumen pemilihan, khususnya bab instruksi peserta, tata cara evaluasi kualifikasi, dan lembar kriteria evaluasi. Ini menegaskan Bapak Ibu. Ini menegaskan tuh awal dulu. Kami ibaratnya kami Pokja ini ya evaluasinya berdasarkan ini loh ya. Itu menegaskan. Kemudian kita mengingatkan lagi, seluruh peserta tender atau seleksi sudah diberikan kesempatan
untuk menyampaikan pertanyaan apabila terdapat segala hal yang tertuang pada dokumen pemilihan pada tahap pemberian penjelasan. Ibaratnya sampean peserta sudah tak kasih kesempatan lo ya, pas pemberian penjelasan, terus tak kasih kesempatan untuk bertanya lo ya, untuk membaca dan mempertanyakan bagian-bagian yang perlu dipertanyakan lo ya, gitu. Itu pesan moralnya begitu, Bapak Ibu. Kemudian bagian C, pada tahap pemberian penjelasan ditegaskan bahwa dengan berakhirnya tahap pemberian penjelasan, seluruh peserta tender atau seleksi dianggap sudah membaca, memahami, dan menerima seluruh ketentuan yang tertuang pada dokumen pemilihan tersebut. Ya, ini UC ini baru Anda bisa tuangkan dalam jawaban sangga kalau Anda mengikuti format yang ini, Bapak Ibu, format kalimat pemberian penjelasan ini, Bapak Ibu, ya, yang sudah pernah dibahas di video sebelumnya. Ya, Bapak Ibu, ada kalimat pembuka dan kalimat penutup, dan kalimat penutup di sini ada ini ya, Bapak Ibu, ya, ada kalimat seperti ini, Bapak Ibu. Ya, kalimat dengan berakhirnya penjelasan ini sudah, maka seluruh peserta dianggap sudah membaca, memahami, dan menerima seluruh ketentuan yang tertuang. Nah, ini, Bapak Ibu, ini kalimat penutup ya pada saat akhir-akhir pemberian penjelasan. Jadi kalau Anda menuangkan ini pada kalimat penutup, ya maka Anda berhak menyampaikan tanggapan awal dulu. Bapak, Ibu, para peserta tender, para peserta seleksi, ya, kami sudah memberikan kesempatan Anda untuk bertanya, dan dengan berakhir pemberian penjelasan, maka kami anggap Anda paham semua ya isinya ya. Itu kurang lebih gitu. Pesan yang hendak disampaikan itu begitu, tapi dengan cara yang elegan seperti ini, Bapak Ibu ya. Ini tanggapan awal, dan ini perlu 3 kalimat standar ini perlu disampaikan pada peserta yang menyanggah, Bapak Ibu ya. 3 hal ini, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian barulah kotak-kotak berikutnya adalah kotak-kotak mengenai sanggahan-sanggahannya. Langsung per item-itemnya saja, tinggal di copy paste atau di screenshot, di snipto misalkan ya, dari kalimat-kalimat sanggahan yang dituangkan pada SPSE, entah itu lewat tulisan langsung ketika langsung di SPSE atau upload, biasanya upload ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ya, di sanggahan nomor 1. Kemudian Anda lihat Bapak Ibu ya, cara menyajikan jawaban sanggah di sini. Pertama kita sajikan sanggahannya dulu, kemudian kita sajikan dasar hukum jawaban sanggah. Nah, ini tergantung sanggahannya apa, Bapak Ibu. Kita kembali lagi bahwa kita bekerja sesuai dengan IKP kan, instruksi pada peserta. Nah, Anda tuangkan ini klausul nomor berapa yang terkait dengan sanggahan tersebut, Bapak Ibu. Ya, terkait dengan sanggahan. Misalkan kita disanggah karena tidak memenangkan yang paling murah, yang dimenangkan yang paling mahal. Nah, misalkan begitu. Ya, ternyata dalam paket pengadaan itu ya ternyata yang paling murah gugur di evaluasi teknis. Nah, di situ kan di dokumen pemilihan di IKP dijelaskan bahwa peserta yang lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke evaluasi harga, sehingga yang dilakukan evaluasi harga itu terhadap peserta yang lulus evaluasi teknis. Nah, klausul-klausul itu dituangkan di sini, Bapak Ibu. Dasar hukumnya tergantung sanggahannya apa. Termasuk juga tata cara evaluasi kualifikasi, klausul nomor berapa. Juga ini jangan lupa ditentukan per lemnya juga. Ini ya dasar hukum dulu. Jadi sanggahannya, kemudian dasar hukumnya, kemudian baru jawaban sanggahnya. Nomor 2 juga begitu dan seterusnya, tergantung dari berapa banyak sanggahannya. Nah, kemudian kotak berikutnya di bawahnya adalah ini jika diperlukan kita bisa meminta tanggapan atau rekomendasi dari tim ahli atau tenaga ahli sesuai amanat di Perpres, juga di Perlem. Bapak Ibu, Pokja dapat dibantu kan oleh tim ahli, tenaga ahli, tim teknis, tenaga teknis gitu ya Bapak Ibu ya, tergantung kebutuhan. Nah, silakan di sini Bapak Ibu ya, Anda bisa gunakan format-format yang di sebelumnya untuk membantu menjawab ya, rekomendasi, memberikan tanggapan atau rekomendasi. Dituangkan di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian kotak berikutnya adalah kotak keputusan ya. Berdasarkan seluruh tanggapan dan jawaban sanggahan di atas, Pokja pemilihan mengambil keputusan untuk menerima atau menolak. Dokumen inilah yang menjadi dasar untuk Pokja pemilihan mengklik menerima atau menolak pada aplikasi SPSE, sehingga nanti pada saat diaudit atau diperiksa pemeriksaan hukum, apa dasar Anda mengklik menerima penolakan ini atau menerima ini? Oh, dasar kami adalah surat jawaban ini, Pak. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, ini tinggal dipilih salah satu ya, jangan dua-duanya dipilih. Ya, menerima atau menolak. Kemudian kotak berikutnya yang tidak kalah penting adalah tindak lanjut apabila menerima sanggahan ini ternyata sanggahan dia benar nih. Waduh, ya sanggahan dia benar, maka di sini kita harus sampaikan tindak lanjutnya bagaimana kalau memang ini benar menerima ya.
Oh yes. Ya. Oke. Oke, menerima atau menolak sanggahan ya. Nah, ini ya, Bapak Ibu ya. Oke, oke, gini ya. Nah, tindak lanjut. Bagaimana? Berdasarkan keputusan Pokja pemilihan atas jawaban sanggahan di atas yang menerima sanggahan saudara, maka selanjutnya Pokja pemilihan akan melakukan, nah ini dia ya, evaluasi penawaran ulang atau tender ulang. Ya, pilihannya hanya ini Bapak Ibu ya, evaluasi, penawaran ulang atau tender ulang. Ini salah satunya. Kemudian disampaikan di sini informasi selanjutnya silahkan dapat langsung dipantau melalui aplikasi SPSI. Demikian dan seterusnya jawaban. Oke, ini Bapak Ibu ya format surat jawaban sanggah versi saya yang bisa Anda manfaatkan. Konsep suratnya seperti ini. Bapak Ibu, konsep surat standarnya, formatnya semoga ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya mengenai surat jawaban sanggah. Oke. Berikutnya kita ke format berikutnya yang baru Bapak Ibu, yaitu yang belum dibahas kemarin, terakhir Bapak Ibu ya, yaitu format nomor 20, surat undangan review. Jadi setelah laporan hasil pemilihan penyedia, ya Bapak Ibu yang disampaikan oleh Pokja pemilihan kepada PPK langsung dengan tembusan kepala UPBPJ, selanjutnya Bapak Ibu, apa yang dilakukan PPK sesuai dengan peraturan LKPP Bapak Ibu ya, yang dilanjutkan oleh yang dilakukan oleh PPK yang ini harus dilakukan Bapak Ibu. Ini juga sering saya melihat Bapak Ibu PPK nggak melakukan ini, jangan Bapak Ibu ya, ini sangat-sangat fatal ya. Ini harus dilakukan ya. Di semua lampiran peraturan LKPP itu pasti ada Bapak Ibu ya, pasti ada ya. Ini ya, di bagian pelaksanaan kontrak tahapan pertama itu adalah review laporan hasil pemilihan penyedia oleh PPK. Bapak Ibu. Pasti ada. Nah ini ya, Bapak Ibu. Dasar hukumnya ini Bapak Ibu. Dan ini di tahap ini pekerjaan Pokja belum benar-benar selesai. Belum benar-benar selesai. Karena di sini PPK bisa menerima atau menolak. Ya, Anda lihat di sini ya, di lampiran 1. Di lampiran 2 juga sama kalimatnya. Review laporan hasil pemilihan penyedia. Setelah menerima laporan hasil pemilihan penyedia, ya, PPK melakukan review atas laporan hasil pemilihan penyedia dari Pokja pemilihan atau Pokja pengadaan untuk memastikan dua hal ini yang dipastikan Bapak Ibu, bahwa proses pemilihan penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan dan loh ya, bahwa pemenang pemilihan atau calon penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak. Berdasarkan hasil review, PPK memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan penyedia tersebut. Apabila PPK menerima hasil pemilihan, maka dilanjutkan dengan SWBJ. Bapak Ibu, apabila menolak, nah seperti ini. Jadi kalimat-kalimat ini tadi kan sama persis dengan kalimat yang ada di dokumen pemilihan, Bapak Ibu. Di copy paste sudah, Bapak Ibu, di kalimat yang dokumen pemilihan nanti sudah kita bahas tadi ya kan, Bapak Ibu ya. Ada di lampiran peraturan LKPP sehingga pedoman bunyi, MDP bunyi, konsisten. Sehingga ini harus dilakukan, Bapak Ibu. Jangan langsung main SWBJ aja. Karena begitu Anda langsung SPPBJ Bapak Ibu, ya, ini ya saya tuangkan di sini Bapak Ibu ya. Begitu Anda langsung SPPBJ, ya, ya. Begitu Anda langsung SPPBJ, saya tuangkan ya. Lakukan review laporan hasil pemilihan Pokja sebelum SPPBJ, Bapak Ibu. Ya. Berdasarkan peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021, tahapan ini merupakan tahapan awal sebelum diterbitkan SPPBJ. Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Setelah PPK menerbitkan SPPBJ, berarti PPK menerima hasil pemilihan penyedia oleh Pokja
pemilihan. Dan di saat itulah tanggung jawab tugas Pokja pemilihan selesai, Bapak Ibu. Jadi itu Bapak Ibu ya, hati-hati sekali ya. Hati-hati sekali, jangan langsung main SPPBJ, karena begitu Bapak Ibu sudah mengeluarkan SPPBJ ya, begitu Anda sudah mengeluarkan SPPBJ para PPK ya, maka secara hukum tanggung jawab Pokja selesai ya. Pokja pemilihan memiliki tugas dan kewenangan sesuai dengan Perpres dan juga Perlek adalah melakukan persiapan pemilihan dan pemilihan penyedia itu sendiri yang diakhiri ya, pada prinsipnya diakhiri dengan penerbitan SPPBJ oleh PPK. Dengan PPK menentukan SPPBJ, maka selesailah. Nah, sebelum SPPBJ diterbitkan, maka LKPP mengeluarkan kebijakan yang namanya review laporan hasil pemilihan. Ya, sehingga di dalam review, PPK bisa menerima atau menolak. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan SPPBJ, maka berarti PPK menerima, karena ini bunyinya nih, apabila menerima, maka diberikan SPPBJ. Sudah. Karena PPK menerima, apapun hasilnya di belakang nanti, Bapak Ibu, tanggung jawab hukum untuk Pokja pemilihan dengan tanggung jawab tugas Pokja pemilihan sudah selesai sampai di situ. Ya, sehingga ini Bapak Ibu pastikan Anda review dulu. Ya, jangan langsung main SPPBJ. Nah, formatnya apa saja kita lihat. Ya, ini hal-hal seperti ini perlu kita tekankan Bapak Ibu ya, karena fenomena di Indonesia masih banyak yang tidak melakukan hal ini. Jadi ini kita mulai dari format nomor 20. Ini ceritanya sudah PPK ya, sudah PPK sudah melakukan sudah menerima laporan hasil pemilihan. Oke, kita bisa juga lihat dari versi SOP Bapak Ibu ya, SOP yang ini SOP ini ya, nanti kita bisa bahas ya SOP ini. Oke, mulai waktu. Dan SOP ini adalah produk instansi, sehingga saya tidak bisa share filenya Bapak Ibu, tapi saya bisa tunjukkan Bapak Ibu semuanya. Ini ya. Ini ya. Ini ya. Ceritanya adalah ini sudah sampai laporan ya, kemudian ini kan peserta, kemudian ini Pokja pemilihan. Nah, Pokja pemilihan melalui Pokja pemilihan menyampaikan kepada PPK di sini. Nah, ini ya, melampirkan kepada PPK. Dan dikasih pilihan nih PPK, Bapak Ibu. PPK dikasih pilihan menerima laporan, kemudian mengundang Pokja pemilihan dan melakukan review. Kalimatnya dia menerima laporan, mengundang Pokja dan melakukan review. Nah, dengan pilihan apabila menerima hasil maka proses SPPBJ seperti yang tadi disampaikan, Bapak Ibu. Ya. Jika menolak, ya ini A ya, jika menerima maka langsung SPPBJ di bawah ya. Di bawah ini ya langsung SPPBJ. Selesai ya. Itu kalau kalau B, kalau menolak, ternyata menolak. Nah, ini Bapak Ibu ya, dilakukan pembahasan oleh Pokja, disampaikan surat penolakan itu kepada Pokja pemilihan. Nah, ini ya di sini surat penolakan hasil pemilihan. Ya. Oleh karena itulah saya membuat yang namanya surat undangan review laporan hasil pemilihan penyedia, format nomor 20. Surat undangan review laporan hasil pemilihan penyedia, format nomor 20. Kita lihat formatnya Bapak Ibu. Insyaallah konsep ini sangat keren Bapak Ibu, yang bisa sangat akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan untuk audit maupun pemeriksaan hukum Bapak Ibu ya. Ya, surat undangan. Surat undangan ini siapa yang bikin? Ya, sesuai dengan petunjuk di sini, ini adalah dokumentasi PPK. Tentunya surat undangan ini adalah yang mengundang PPK. Kan ceritanya adalah tadi disampaikan lewat SOP ini Bapak Ibu, bahwa ini dokumen kan sudah disampaikan oleh Pokja pemilihan kepada PPK di sini ya, nama PPK. Nah, ini ya sampai PPK di sini. Nah, di sini PPK menerima, mengundang dan melakukan review Pokja pemilihan. Nah, ini undangan dapat review laporan hasil pemilihan oleh ya seperti ini. Kemudian siapa yang diundang? Yang diundang di sini tentunya adalah pemenang tender atau seleksi, Pokja pemilihan dan APIP jika diperlukan. Nah, ini ada catatannya. Kegiatan rapat dengan pemenang tender dan dengan Pokja pemilihan itu bisa dilakukan secara terpisah atau langsung digabung dengan sendiri-sendiri waktunya. Silakan ya, seperti itu. Atau bisa dilakukan terpisah. Ya, ini ya jelas ya, sehubungan dengan paket sesuai dengan laporan hasil pemilihan metode belakangnya, maka dengan kami mengundang saudara untuk mereview laporan seperti ini ya, cara seperti biasa. Oke, format 20 clear.
Format berikutnya adalah format nomor 21. Nah, ini ya, nomor 20, 21 gitu ya. Oke. Format 21 kita sebut sebagai berita acara review laporan hasil pemilihan. Ini sudah kita modifikasi kembali dari format sebelumnya, Bapak Ibu. Seperti ini ya, untuk paket pekerjaan ya, seperti ini ya. Ini sedikit kita mencuplik dari SE Kepala LKPP terkait dengan kewajaran harga. Beberapa video-video sebelumnya Bapak Ibu ya kita cuplik. Pada hari ini yang berada di bawah ini peserta rapat. Ya, ini peserta rapat Bapak Ibu, karena ini adalah berita acara yang sangat kritis Bapak Ibu. Peserta rapatnya saya taruh di Romawi 1 Bapak Ibu. Banyak gimana Pak? Ya sudah, nggak apa-apa. 1, 2, 3 dan seterusnya Bapak Ibu, nggak masalah ya kan? Karena ini memang bagian yang sangat kritis sekali Bapak Ibu ya. Jadi ini peserta rapat kita tuangkan di sini. Bapak, bertindak untuk dan masalah atas nama. Gitu ya. Kalau Pokja pemilihan ya Pokja saja Bapak Ibu, kan Pokja itu nama-namanya sudah tertuang pada aplikasi SPSE. Ini adalah kalau selain Pokja ya siapa-siapa yang hadir ini ada di sini sebaiknya langsung ya, bertindak untuk dan atas nama. Oke. Kemudian Romawi 2 ini pelaksanaan rapatnya, siapa yang memimpin? Tentunya memimpin adalah pejabat pembuat komitmen ya, atau pejabat menandatangani kontrak nantinya ya. Seperti itu. Karena ini yang undang kan juga PPK Bapak Ibu ya, yang undang. Nah, kesepakatan sini. Ini ada 2 tabel Bapak Ibu. Tabel pertama adalah untuk Pokja pemilihan, tabel yang kedua untuk pemenang tender atau seleksi. Ya, calon penyedia istilahnya ya. Kita lihat tabel pertama dulu, materinya apa? Materi yang pertama adalah kesesuaian hasil pemilihan dengan ketentuan yang berlaku. Mohon dijelaskan secara ringkas keseluruhan proses pemilihan penyedia mulai dari pengumuman tender seleksi sampai dengan laporan hasil pemilihan. Ya, ini hasil klarifikasi dan seterusnya. Ya, kemudian kedua adalah kelengkapan dokumen hasil pemilihan. Ya, mohon klarifikasi kelengkapan dokumen harus sesuai dengan checklist standar dokumen. Nah, ini ya kelengkapan. Oke, itu yang terpakai ya. Nah, ini dijelaskan di sini. Nah, kemudian di sini disampaikanlah kesimpulan hasil review terhadap proses pemilihan penyedia oleh Pokja pemilihan. Menimbang hasil review di atas, dengan ini pejabat menandatangani kontrak atau pejabat membuat komitmen menyatakan bahwa keseluruhan proses pemilihan penyedia yang dilaksanakan oleh pejabat pemilihan telah, nah ini di sisi ya, sesuai atau tidak sesuai, gitu ya, dipilih salah satu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait penerimaan atau penolakan keseluruhan hasil pemilihan penyedia. Jadi ini hanya salah satu pertimbangan. PPK nanti mau menolak atau enggak, itu ya Bapak Ibu kan. Jadi di perlannya ingat, jadi di perlannya Bapak Ibu ada 2 yang harus dipastikan di sini ya, adalah bahwa proses sesuai dengan prosedur dan pemenang itu punya kemampuan, itu ya. Itu. Nah, tapi yang kedua ini adalah kepada calon penyedianya ya. Makanya ini tadi kan saya bilang tadi undangan tadi bisa sendiri-sendiri, bisa dipisahkan. Monggo itu terserah Bapak Ibu ya. Pertama ya jaminan pelaksanaan dijelaskan, kemudian nilai jaminan pelaksanaan berapa, penerbitnya siapa, nanti kelengkapan ya terkait dengan rekening bank, NPWP, dokumen izin usaha itu apa ada kendaraan enggak ya, dipastikan ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita mengklarifikasi yang paling penting ini nih Bapak Ibu. Kemampuan atau kapabilitas penyedia ini ditanyakan, apakah seluruh isi dokumen penawaran yang sudah diluluskan oleh peserta pemilihan masih tetap berlaku dan berkomitmen seperti pada masa tender atau seleksi. Nah, itu benar-benar diklarifikasi untuk terakhir kalinya sebelum di SPBBC, gitu ya. Kemudian juga jadwal pekerjaan, apakah perusahaan saudara masih berkomitmen mampu menjalankan kontrak sesuai dengan jadwal yang ditawarkan. Ini ya, Bapak Ibu jadwal. Nah, ini nomor 7 ini Bapak Ibu, karena memang bisa mengundurkan diri Bapak Ibu apabila terjadi pengunduran diri penyedia. Nah, ini penyedia mengundurkan diri sebelum SPBBC dengan alasan yang dituangkan. Kalau memang ini ternyata dia mengundurkan diri nih Bapak Ibu. Nah, ketentuannya ada di perlen Bapak Ibu, ini saya copy paste Bapak Ibu. Apabila pemenang pemilihan atau calon penyedia mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima ya oleh PPK, baik sebelum penerbitan SPBBC atau sebelum penandatanganan kontrak dan masa penawaran yang masih berlaku, maka calon penyedia tersebut dikenakan sanksi daftar hitam jika tidak bisa diterima ya sesuai dengan ketentuan. Jaminan penawarannya jika memang ada dicairkan dan terserahkan. Selanjutnya penunjukan penyedia ya, bukan penunjukan langsung, maaf ya, penunjukan penyedia langsung ke urutan berikutnya jika memang ada ya, seperti itu.
Oke, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ketentuan-ketentuan ini 7 hal inilah yang minimal ya, dan Anda bisa tambahkan sendiri. Kemudian nomor 3 adalah kesimpulannya. PPK dan pemenang tender seleksi atau juga disebut sebagai calon penyedia telah melakukan berbagai macam klarifikasi yang bertujuan meyakinkan PPK terkait kemampuan calon penyedia dalam melakukan kontrak. Setelah dilakukan beberapa klarifikasi, maka diambil kesimpulan dan kesepakatan kedua belah pihak bahwa ini pilihannya ya. PPK menyimpulkan bahwa calon penyedia dinyatakan mampu untuk melaksanakan kontrak dan dapat segera dikeluarkan SPPJ, atau ini ya, calon penyedia menyatakan mengundurkan diri sebagai pemenang tender dengan alasan bla bla ya. Kemudian berita acara seperti itu ya. Ini Bapak Ibu ya, dan Anda bisa manfaatkan jabung-jabung yang bukan pokjanya ya untuk bisa membantu ya para PPK untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Jadi ini sekali lagi sangat penting dan merupakan filter terakhir sebelum SPPJ. Nah, kalau misalkan itu ditolak, iya Pak, habis itu gimana Pak? Nah, kita lanjutkan ke format berikutnya nih, Bapak Ibu. Ke format berikutnya, format nomor 22. Nah, tadi kan ini format 21 adalah berita acara review nih. Ya. Format 22, setelah PPK menyatakan menolak dalam berita acara review tadi, maka sesuai dengan SOP tadi Bapak Ibu ya, kalau menolak berarti ke sini nih. Bapak arahnya ke sini, ke Pokja nih. Nah, ini Bapak Ibu. Ke Pokja di sini. Maka diperlukan instrumen yang namanya surat penolakan hasil pemilihan penyedia. Nah, maka Bapak Ibu, dengan ini kita sampaikan instrumen yang disebut dengan surat nomor 22 ya. Surat penolakan hasil pemilihan penyedia oleh PPK. Surat penolakan. Ya, dasarnya adalah berita acara yang tadi. Ya, berdasarkan SOP tadi juga seperti itu ya. Ini ya. Ini suratnya dokumentasi yang dilakukan oleh PPK yang terhormatnya Pokja sehubungan dengan paket pekerjaan bla bla sesuai dengan laporan hasil pemilihan bla 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 menimbang beberapa dokumen berikut. Seluruh dokumen kelengkapan proses pemilihan melalui tender seleksi, berita acara review laporan hasil pemilihan. Berdasarkan hal tersebut, saya selaku pejabat membuat komitmen atau perjalanan kontrak menyatakan menolak hasil pemilihan penyedia paket pengadaan ini dengan alasan. Nah, ini alasan-alasan dituangkan di sini nih. Jangan bikin nolak-nolak nggak tahu alasannya apaan ya. Jangan sampai ya. Anda malah PPK akan bermasalah sendiri. Alasannya harus dibuat. Makanya di sini kita buat instrumen tabel alasan penolakan dan dibuktikan dengan ya. Sering juga saya melihat PPK menolak tapi tidak ada buktinya, hanya nolak gitu doang, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti akan menentukan Pokja ini bisa sepakat atau enggak gitu ya. Ini ya, alasan penolakan dan dibuktikan dengan, ini penting Bapak Ibu. Tuangkan di dalam tabel ini, Bapak Ibu. Panjang silah. Oke ya. Atas penolakan ini, mohon agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada dokumen pemilihan paket pengadaan ini. Demikian dan seterusnya. Oke, tembusan kepala UKPBJ. Jadi ini langsung ditujukan kepada Pokja pemilihan sesuai dengan perintah di Perlem 12 tadi, bukan ke kepala UKPBJ tapi ke Pokja pemilihan. Tembusannya kepala UKPBJ. Jadi ini masih tektokan antara Pokja pemilihan dan PPK, Bapak Ibu. Kepala UKPBJ itu tembusan. Jadi tektokan antara PPK dan kepala UKPBJ, PPK dan Pokja pemilihan itu termonitor oleh kepala UKPBJ. Ya. Jadi ini belum benar-benar selesai tugas Pokja. Selama ini masih ada penolakan seperti ini. Ya, ini form nomor 22. Berikutnya kita ke form nomor berikutnya. Form nomor 23. Setelah ceritanya ini Pokja pemilihan, ya kita ke SOP ya. Kita ke SOP. Nah, setelah ceritanya ini Pokja pemilihan menerima surat penolakan ini, Bapak Ibu ya, surat penolakan ini, Bapak Ibu, maka ya ini Pokja pemilihan melakukan pembahasan atas penolakan hasil pemilihan tadi bersama PPK. Ya, pembahasan Pokja pemilihan yang menginisiasi karena kan yang menerima surat Pokja pemilihan. Ya, ini tadi yang saya sebut sebagai wilayah abu-abu dalam artian implementasi
formulasi dokumen Bapak Ibu. Kalau kebijakannya jelas Bapak Ibu. Ya, yang sering jadi pertanyaan ini adalah siapa yang buat surat pada siapa, ditujukan ke siapa. Itulah kita perlu membuat format-format dokumen ini. Jadi ini setelah tadi ceritanya Pokja pemilihan, ya Pokja pemilihan menerima surat penolakan, maka berikutnya maka Pokja pemilihan mengundang PPK, ya namanya undangan pembahasan penolakan hasil pemilihan penyedia, ya undangan pembahasan penolakan hasil pemilihan penyedia. Suratnya oleh Pokja pemilihan ditujukan ke PPK. Itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi istilahnya sehubungan dengan paket pekerjaan belakangan, maka dengan ini sesuai surat penolakan hasil pemilihan penyedia nomor bla bla bla, tanggal bla bla bla, maka dengan ini kami mengundang saudara untuk hadir dan serta pembahasan atas penolakan hasil pemilihan. Nah ini ya, Pokja tembusan kepala UKW biji lagi. Ya. Tentunya alternatifnya ada dua seperti yang tertuang di sini ya. Apabila sepakat, maka prosesnya selesai di sini ya, Bapak Ibu ya, prosesnya selesai di sini. Kalau sepakat, kalau kagak, apabila tidak sepakat, maka Pokja pemilihan menyampaikan ketidaksepakatan kepada PAKPA. Di sini ya, Bapak Ibu disampaikanlah ke PAKPA di sini, huruf A. Ya, ini ya PAKPA. Di sini. Disampaikanlah kesepakatannya ke PAKPA. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. PAKPA akhirnya mengambil keputusan. Bapak Ibu. Oke, sehingga perlu dibuat yang namanya Form 23, yaitu surat undangan pembahasan tadi sudah. Maka kita kenalkan Form 24. Form 24 ini untuk apa Bapak Ibu? Form 24 ini adalah dokumentasi Pokja pemilihan dalam menuangkan seluruh hasil pembahasan. Ya, jadi sebelum ada kesepakatan atau ketidaksepakatan dari undangan tadi, Bapak Ibu, dari Form 23 tadi, ini kan Form 23 Pokja pemilihan mengundang PPK kan, gitu ya. Pokja pemilihan mengundang PPK kan. Nah setelah itu dengan rapat kan. Nah ini rapatnya menggunakan Form 24. Nah, ini ya berita acara pembahasan penolakan hasil pemilihan penyedia. Berita acara pembahasan penolakan hasil pemilihan penyedia. Ya, ini pada hari ini tanggal bulan tahun dimulai pukul dan seperti ya untuk paket pekerjaan bla 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 pada hari ini dan seterusnya. Ya ini peserta rapat siapa? Ini namanya juga rapat pembahasan penolakan hasil pemilihan ya. Ini pelaksanaan rapat. Ya rapat dipimpin oleh Pokja pemilihan. Ya Form 24 ini adalah Pokja pemilihan. Ya itulah yang membedakan Form 24 ya dengan Form 21. Kalau Form 21 berita acara review, ini tuan rumahnya adalah PPK. Kalau Form 24 tuan rumahnya adalah Pokja pemilihan setelah ternyata PPK menolak tadi. Nah ini sekarang giliran Pokja pemilihan yang jadi tuan rumah karena gara-gara PPK-nya nolak. Nah disinilah dibahas Bapak Ibu langsung ke intinya. Alasan penolakannya apa, dibuktikannya dengan apa. Nah di sini kita dibahas bersama-sama Bapak Ibu. Hasil pembahasan Pokja pemilihan dan PPK di sini dibahas sama-sama di sini. Ya, dituangkan sebenarnya di sini alasan PPK dan dibuktikan dengan dan hasil pembahasan. Kemudian sampailah ke kesimpulan, ya. Pokja pemilihan dan PPK telah melakukan pembahasan atas penolakan PPK terhadap hasil pemilihan penyedia paket pengadaan ini dan berdasarkan keseluruhan hasil pembahasan sesuai dengan tersebut pada Romawi 2, maka kami semua peserta rapat yang bertanda tangan di bawah ini mengambil kesimpulan Pokja pemilihan dan PPK menyatakan, nah ini dia ya Bapak Ibu, karena ini di sini nih, sepakat atau tidak sepakat. Nih ya, sepakat atau tidak sepakat. Nih ya, itu ya Bapak Ibu ya sesuai dengan SOP tadi ya, Bapak Ibu. Apabila ternyata tidak sepakat, kalau misalkan ini, jadi ini ada namanya berita acara pembahasan penolakan yang akan menghasilkan kesepakatan atau ketidaksepakatan, gitu ya. Ini sepakat atau tidak sepakat. Atas keseluruhan alasan penolakan yang disampaikan dan selanjutnya keputusan final akan diserahkan kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dalam waktu maksimal 5 hari kerja sejak berita acara ini ditandatangani. Jadi kalau misalkan ini terjadi penolakan dan kemudian ini tidak sepakat, maka selanjutnya paragraf inilah yang akan menentukan Bapak Ibu selanjutnya disampaikan kepada
PAKPA. Karena ini yang mengundang rapatnya adalah Pokja pemilihan. Ini saya sering ditanya, ini siapa yang menyampaikan ini? Ya, saya jawab adalah Pokja pemilihan, Bapak Ibu. Ya, karena apa? Karena penolakan tadi kan disampaikan surat penolakan oleh PPK kepada Pokja pemilihan, dan Pokja pemilihan mengundang BPK untuk rapat pembahasan penolakan, dan ini berita acara pembahasan penolakan. Nah, karena rapat ini tuan rumahnya adalah Pokja pemilihan, yang menyampaikan tentunya adalah Pokja pemilihan kepada PAKPA tadi, Bapak Ibu. Sehingga perlulah dibikin namanya instrumen, namanya ini, Bapak Ibu, format nomor 25. Surat permintaan keputusan final pemilihan penyedia. Nah, ini keren, Bapak Ibu ya. Insyaallah ini bisa dimanfaatkan buat Anda semuanya, Bapak Ibu. Ini namanya surat permintaan keputusan final pemilihan penyedia. Bapak Ibu, ditujukannya kepada siapa? Sesuai dengan ketentuan tadi, Bapak Ibu, di Perlem 12, ke pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Namanya keputusan final. Permintaan keputusan final pemilihan penyedia. Gitu ya. Ini ya, formatnya seperti ini, sehubungan dengan paket pekerjaan pelaksana khususnya berdasarkan berita acara pembahasan penolakan hasil pemilihan penyedia antara nah ini dokumennya terlampir ya. Di sini disampaikan identitas Pokjanya, ini Pokja tim berapa ya, di satker mana gitu ya, misalkan gitu ya. Kemudian ini identitas PPK-nya disampaikan di sini ya, terserah ini isinya bagaimana. Ini kita sediakan kotak di sini identitas Pokja dan identitas PPK yang sedang berselisih ya. Jadi bermaksud untuk meminta keputusan final atas hasil pemilihan penyedia paket pengadaan ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada dokumen pemilihan paket pengadaan ini pada bab 3 instruksi kepada peserta. Ya, ini perlu disampaikan ya. Nanti PA-nya bingung lah, kenapa kok saya harus melakukan keputusan final ya? Ini disampaikan di sini di surat undangan bahwa ini memang sudah tertuang sejak awal pada di bab 3 instruksi pada peserta. Bapak Ibu, yang tadi sudah kita lihat ya, kalau misalnya tidak terjadi kesepakatan ya keputusan finalnya ke PAKPA. Nah, disinilah Bapak Ibu kita membuat instrumen yang namanya format surat permintaan keputusan final pemilihan penyedia. Siapa yang bikin? Pokja pemilihan kepada PAKPA. Ya, tembusannya kepala UKPBJ lagi. Ya, ini ya, sudah ini tektokannya sudah ke PAKPA ini Bapak Ibu, karena ini jadi penolakan. Sudah penolakan ditambah ketidaksepakatan. Ini ya tadi ya. Jadi format 25 ini akan digunakan pada saat pertama terjadi penolakan oleh PPK ditambah ketidaksepakatan atas pembahasan hasil penolakan tadi. Pembahasan penolakan hasil pemilihan tadi. Ya. Nah, kemudian dilanjutkanlah ke format nomor 26. Nah, ini dia ya. Bapak Ibu, format 26 sesuai dengan peruntukannya tadi ini Bapak Ibu, format 26 ini baru dokumentasinya PAKPA nih. Sebelum PAKPA mengambil keputusan final, maka dilakukanlah ini berita acara pembahasan keputusan final hasil pemilihan penyedia. Ya, berita acara pembahasan keputusan final hasil pemilihan penyedia ya. Ini bisa didahului dengan undangan oleh PAKPA dulu. Ini nggak saya masukkan ke format Bapak, ini harus undangan biasa. Ini langsung ke format berita acara pembahasan keputusan final hasil pemilihan penyedia. Ya, ini dokumennya PAKPA sehingga terus terang saya bikin cukup hati-hati Bapak Ibu, dan insya Allah cukup akuntabel nanti pada saat ini benar-benar digunakan Bapak Ibu. Ya, bagian awalnya tetap sama peserta rapat dan seterusnya ya. Bagian kedua ini pimpinan rapat adalah PAKPA. Nah ini ya. Jadi format 26 ini tuan rumahnya adalah PAKPA, bukan lagi PPK, bukan lagi Pokja pemilihan. Karena kan sudah buntu tadi kan, ini sudah ke PAKPA final. Ya. Nah ini tabelnya kita buat seperti ini Bapak Ibu. Alasan penolakan, ya alasan penolakan yang tadi sama hasil pembahasan ya, kemudian dibuktikan PPK dengan hasil pembahasan tadi kayak gimana. Nah di sinilah Bapak Ibu. PAKPA memberikan tanggapannya di sini. Ya, tanggapan dituangkan di sini, terdokumentasi di sini. Nanti ini sangat berguna pada saat pemeriksaan audit maupun pemeriksaan hukum Bapak Ibu ya. Nanti di belakang nanti ya. Ini sekali lagi format-format dokumen ini kita bikin untuk dalam rangka peningkatan akuntabilitas, pertanggungjawaban audit maupun pemeriksaan hukum atas paket pengadaan ini Bapak Ibu. Kotak di bawahnya ini adalah kalau memang PAKPA ini membutuhkan tanggapan oleh tim ahli atau tenaga ahli.
KPA ragu-ragu gimana nih ngambil keputusan finalnya, silakan KPA bisa mengundang tim ahli atau tenaga ahli. Tuangkan di sini Bapak Ibu tanggapannya, tuangkan di sini siapa ya. Kemudian KPA juga bisa meminta tanggapan oleh APIP ya jika diperlukan ya, jika diperlukan. Kemudian Romawi 3, PKPA Pokja Pemilihan dan PPK telah melakukan pembahasan atas penolakan PPK terhadap hasil pemilihan paket pengadaan ini dan berdasarkan keseluruhan hasil pembahasan sesuai tersebut Romawi 2, maka PKPA berdasarkan ketentuan pada dokumen pemilihan paket pengadaan ini dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengambil keputusan secara final ya, tidak ada lagi banding-banding ya, atas tindak lanjut hasil pemilihan penyedia bahwa PKPA menyatakan sependapat dengan, nah ini dia, pilih salah satu ini, mau sependapat dengan Pokja atau mau sependapat dengan PPK. Nah itu ya Bapak Ibu ya, keputusan finalnya mau sependapat dengan siapa ya, karena kata kuncinya adalah di dalam Perlen 12 tadi maupun di dokumen pemilihan IKP tadi Bapak Ibu, kuncinya adalah sependapat dengan siapa gitu. Oleh karena itu di format dokumen ini saya menggunakan kata-kata sependapat. Sependapatnya jangan diganti nih Bapak Ibu ya, karena ini sudah sesuai dengan Perlen 12. Sehingga paket pengadaan ini wajib ditindaklanjuti dengan, nah ini pilih salah satu ini. PKPA memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang atau tender ulang. Ini pilih salah satu. Evaluasi ulang atau tender ulang. Pilih salah satu. Apabila sependapat dengan PPK. Ya. Jadi kalau sependapat dengan PPK, berarti Pokjanya harus evaluasi ulang atau tender ulang. Nah, ini dipilih salah satu keputusan PKPA apa? Ya. Pilihan berikutnya, pilih salah satu ya. PKPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPWBJ paling lambat 5 hari kalender sejak diperintahkan apabila sependapat dengan Pokja Pemilihan. Ya, inilah Bapak Ibu instrumen formulasi dokumen yang saya persembahkan untuk teman-teman pelaku pengadaan di seluruh Indonesia yang bisa Anda manfaatkan Bapak Ibu. Ya, format 26 ini. Sedangkan format 27 ini adalah, ini sudah ada di YouTube saya sebelumnya, teman ini saya gabungkan di sini supaya praktis, nyarinya mudah Bapak Ibu, yaitu simulasi. Nah ini dia ya, insya Allah ini keren Bapak Ibu. Ini memudahkan buat Anda, terutama yang masih newbie Bapak Ibu ya, bingung bikin jadwal dan seterusnya. Ini adalah simulasi versi saya Bapak Ibu ya. Versi saya tentunya ini disclaimer, jadwal ini hanya berupa simulasi ya, dan contoh penetapan jadwal, dan Anda dapat mengubah ini sesuai dengan ketentuan. Silahkan ya. Ini di bagian A ini tender pasca kualifikasi satu file harga terendah sistem gugur untuk pengadaan barang dan jasa lainnya. Itu pakai tabel yang ini. Ya, kalau ini tender pasca kualifikasi, kalau ini model 2 file sistem nilai atau BSUE Bapak Ibu, umur ekonomis Bapak Ibu ya, untuk barang jasa lainnya pakai yang ini Bapak Ibu, modelnya pakai yang ini karena ini berbeda pilihannya ya. Nah kemudian tabel ketiga ini adalah untuk seleksi jasa konsultansi badan usaha yang menggunakan prakualifikasi, entah itu kualitas dan biaya, paku anggaran atau biaya terendah. Nah ini dia. Ya, ini simulasinya pakai kuning-kuning ini silahkan ya. Kemudian tabel keempat ini tender pasca kualifikasi satu file harga terendah sistem gugur untuk pekerjaan konstruksi. Ya, ini dibedakan. Sebenarnya bedanya cuma di sini doang Bapak Ibu. Nah, karena ada sanggah banding. Ya, kalau barang jasa lainnya kan nggak ada sanggah banding. Nah, bedanya dia di sini aja. Ya, 2 kali sanggahnya. Kemudian ini itu tender cepat pekerjaan konstruksi. Nah, ini ya. Tender cepat pekerjaan konstruksi. Nah, mekanismenya begini. Kemudian ini adalah seleksi jasa konsultansi perorangan, baik konstruksi maupun non konstruksi. Anda pakai yang ini. Oke, jadi ada beberapa tabel 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 tabel Bapak Ibu Anda bisa manfaatkan. Ini sesuai dengan Perlen 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan bersama melalui penyedia. Insya Allah simulasi ini sangat membantu Anda dalam bekerja membuat simulasi dokumen dan sebaik-baiknya. Itu Bapak Ibu, demikian sharing saya Bapak Ibu ya, mengenai format dokumen pemilihan update bulan Maret 2022 sekaligus merupakan format dokumen mekanisme penolakan hasil tender atau seleksi oleh PPK kepada Pokja Pemilihan. Semoga ini bisa bermanfaat Bapak Ibu, dokumen ini ya dalam meningkatkan
peningkatan akuntabilitas pertanggungjawaban audit maupun pertanggungjawaban pemeriksaan hukum pengadaan barang jasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.